Nah, eh, jadi nomor satu ini tentang DID sama dummy ya. DID-nya nggak penting, tapi yang penting lebih penting dummy-nya. Karena dummy ini pasti ntar bakal tetap dipakai buat UAS, terutama buat definisinya, kayak interpretasinya gitu. Nah intinya ini harusnya kalian udah baca semua ya, tapi intinya ini pertanyaannya adalah kalian disuruh, nah kalian disuruh bikin rancangan metode sama modelnya buat mengevaluasi efektivitas pelatihan dan pemberian dan desa terhadap 100 desa. Jadi di sini kalian disuruh ngebuat metodenya pakai apa, terus disuruh modelin pakai Informatika, dan di sini disuruh buat keterangannya juga. Jadi mana yang dia itu nanti variabelnya jadi variabel yang waktu, mana yang jadi variabel yang interaksinya dan sebagainya. Nah ini udah benar jawabannya kelompok ini. Jadi ini pakai DID kan. Terus modelnya ya udah, kalau DID ya intinya ada tiga variabel utama. Jadi yang pertama itu yang pelatihan pendampingan ini sebagai variabel yang dilihat, variabel interaksinya. Terus variabel waktunya. Lalu yang ketiga itu perkalian dari variabel yang utama dengan variabel waktunya. Nah ini bentuk DID sederhana itu kayak gini. Dia harus ada tiga variabel ini. Terus buat keterangannya, ini yang pelatihan pendampingan, ini buat yang dari variabel yang tadi, variabel utama. Periodenya itu yang waktu, juga dalam bentuk dan variabel. Terus yang ketiga ini yang perkaliannya. Jadi variabel interaksi dari kedua variabel ini, pelatihan pendampingan sama periode. Ini nggak usah panjang-panjang ya. Ini sangat sederhana gitu buat yang soal 1. Nah, buat yang soal 2, ini sangat ribet. Nggak sangat ribet. Yang lebih ribet yang soal nomor berapa? 4 atau 5 ya? Ini masih agak gampang itu. Nah, ini intinya dia nanti, ini ada model nih. Modelnya dia pakai logaritma natural, yang Y-nya pakai ln TB, TB itu nilai tambah industri makanan minuman. Terus ada di sini berapa nih? 4 variabel independen. Nah, terus sudah ada hasil estimasinya, di mana di sini yang D kuartalnya ini variabel dummy kategorikal. Terus, nah ini udah ada tes-tesnya, tes korelasi, tes hetero, tes, sama tes autocore buat Brace-Godfrey. Nah, terus ditanya, yang pertama itu gimana pengaruh ini tanda dan signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap kinerja industri makanan dan minuman. Nah, ini sebenarnya ini kalian cuma cukup nyari tahu dari 2 hal ya. Yang pertama itu dari yang bisa dilihat dari yang t-testnya atau dilihat dari yang p-value-nya. Nah ini kebetulan kelompoknya yang kita ini pakai yang p-value. Ini ya normalnya itu pakai, kalau p-value dia pakai yang kalau misal dia kurang dari 5% ya. Jadi kalau dia kurang dari 5% dia reject 0. Jadi kalau dilihat di tabel yang tadi, tabel hasilnya, sekarang bisa dilihat ya, yang di bawahnya 5% itu adalah yang nih, invest, TK juga. Terus ini di kuartal yang 23. Sama udah. Nah, berarti cuma 3 ini ya. Tapi kan di situ disuruh soalnya kan disuruh tanda dan signifikansinya ya masing-masing. Jadi semuanya harus diinterpretasi. Baik itu dia itu signifikan atau enggak. Jadi semuanya tetap harus diinterpretasi. Tapi yang ini kita hafalin aja ya biar nggak bolak-balik. Yang signifikan cuma 3 ini. Prestasi, TK, sama di kuartal 3.
Jadi kalau dari sini investasi ya benar, ini juga benar. Sama yang di kuartal 3 ya, jika 0 lah ini juga benar. Berarti yang nggak signifikan tinggal sisanya. Kuartal 2 enggak, terus kuartal 4 juga enggak, COVID juga enggak. Nah, ini udah benar ya. Nah, tapi caranya kalau misal kalian pakai yang sebenarnya kalau mau lengkapnya itu jangan lupa H0 HA-nya. Jadi kalau H0 kan dia B berapa tadi? B1 ya? Beta 1 ya? B1 dia sama dengan 0. Dan jangan lupa HA-nya beta 1 juga. Ya berarti tidak sama dengan 0. Nah, baru dari sini kalian tentuin kalau misal p-value-nya dia kurang dari 0, berarti dia reject H0 itu kan. Ini kalau mau lengkapnya. Dan ya kalau bisa kayak gini sih. Lebih lengkapnya. Atau kalau mau pakai T juga bisa, berarti ini kan kalian tinggal nambahin kalau T ya. T-test. Berarti ini kan T-testnya berapa? T-testnya 3,18 kan. 3,18. Nah ini kalau dia lebih besar dari 2 mutlak berarti. Nah, 2 mutlak. Berarti dia nanti reject H0. Atau dia berarti signifikan. Tapi jangan lupa di sini ngomong kalau kenapa dia signifikan, berarti ini kan pakai yang rumus yang t-test itu ya. Jangan lupa ditulis juga. Di sini nggak usah dulu. Nah, ada nih yang A. Tadi gua lihat ini ada benar semua. Ini masih aman. Masih gampang. Nah, terus yang B, ini interpretasinya. Jadi ini ada 3. Tadi kan cuma signifikan doang kan. Tanyanya cuma signifikan, ini diinterpretasi. Yang berarti di sini yang signifikan cuma ada 3 itu tadi kan, investasi, TK, sama yang kuartal 3. Nah, ini enggak. Kalau investasi, investasi industri makanan dan minuman meningkat 1%, maka nilai tambah besar 0,0899. Tadi logaritma natural. Ini gua nggak bener ya, gua nggak lihat saya. Nah, ya ini udah benar, tapi jangan lupa kalau interpretasi itu perlu ditambah, dia itu signifikan di tingkat berapa. Jadi ini biasanya kalau gua ini ditambahin secara signifikan dengan tingkat keyakinan. Berapa tuh tingkat keyakinan? Ini berarti 1% ya, 99% ya, tingkat keyakinannya 99%. Ini kan kalau dikali 100, kan masih di bawahnya 1%, which is dia 0,3% gitu kan. Jadi dia signifikan di 99%. Nah, jadi tingkat keyakinannya 99%. Nah, ini kalimatnya perlu diganti kalau ada kayak gini ya. Secara signifikan akan meningkatkan nilai tambah industri makanan dan minuman. Jadi akan meningkatnya ini dipindah ke sebelah setelah koma ini. Gue hapus. Sebesar 0,0898% Jadi secara signifikannya gue pindah ya. Nah, jadi ini ada berapa persen dia tingkat keyakinannya. Ini penting nanti, karena nanti kalau waktu kalian bukan di EMET ya, kalau ntar kalian bikin paper biasa, itu tingkat signifikannya itu tergantung juga, nggak cuma 5%. Jadi ini misalkan Mas di atas 5% itu ya, antara 5% sampai 10 gitu. Misalkan
Dia masih di antara 5% sampai 10%. Nah, ini gue bisa bilang kalau ini tetap signifikan aja. Tapi signifikansinya dengan tingkat keyakinannya itu 90%. Atau bisa juga, ini normal yang paper ya. Jadi kalau membuat paper, nanti tingkat signifikannya itu ada 3. Kalau misal tingkat keyakinannya 90%, tingkat keyakinannya 95%, sama yang tingkat keyakinannya 99%. Ada 3. Tapi aslinya aturan ini tuh nggak terlalu baku. Jadi kalian bisa aja ngomong kalau misal di sini 0,4 ini, kalian masih bilang, oh ini sebenarnya masih signifikan aja, tapi signifikannya sebesar 40%. Nah itu masih bisa aslinya. Tapi harus ada basic teori yang kuat ya. Kenapa kalian ngomong kalau 40% itu dia masih berpengaruh signifikan. Tapi kalau buat di MAT, tetap pakai aturan yang 95% ini. 95% dan 99%. Kopi. Berarti itu tadi dia 99%. Ceteris paribus, ini udah benar. Nah, kebanyakan waktu gue cek tadi, skimming tadi, ini belum ada yang cuma interpretasi tanpa ngomong signifikansinya. Atau yang kayak kelompok yang kita ini cuma ngomong secara signifikan aja. Nah, itu aslinya nggak apa-apa. Better daripada yang nggak ngomong secara signifikan sama sekali. Jadi jangan lupa ya, secara signifikannya. Dan tingkat keyakinannya juga. Ini berarti juga dia secara signifikan 99% juga. Akan meningkatkan nah ini. Ini udah AB. Terus yang ketiga, kan itu ada yang variabel dummy juga ya. Nah, kalau variabel dummy, ini kuartal 3 ya. Nah, ini udah benar juga pastinya. Tinggal dibilang secara signifikan juga. Dengan tingkat keyakinan. Ini yang nggak enak sih. Nah, mungkin bisa gini ya. Gue balik secara signifikan dengan tingkat keyakinan. Tadi tingkat keyakinan berapa ya? Kalau nggak salah lebih dari 10 ya. Lebih dari 10, lebih dari 1%. Jadi tingkat keyakinan 95%. Nah, apabila si nilai tambah itu tambah industri makanan dan minuman di kuartal 3. Ini nilai apabila nilai tahun itu sedang berada pada kuartal 3. Nilai tambah industri makanan dan minuman akan ini lebih tinggi ya. Bukan ya lebih besar atau lebih tinggi, jangan meningkat ya bahasa. Lebih tinggi sebesar berapa itu? 6,88. Harusnya 0, oh ya. Ini kalau dia sebenarnya simpelnya kalau dia dummy kan dia berarti nggak bisa diinterpretasi secara langsung karena ini kan yang y-nya itu dalam bentuk len. Nah, caranya itu udah benar yang tadi. Jadi ini kan hasilnya 0,066 ya, 0,06659. Nah, ini dibentuknya dari ini. Jadi 100 dalam kurung pangkat 0,066. Nah, ini dari nilai koefisiennya. Jangan lupa dikurangin 1. Ini benar ya, benar.
Nah, ini nanti dapat angka si koefisiennya, jadi 6,88. Memang nggak ribet kalau misal dummy. Apalagi dummy yang bertingkat kayak gitu. 6,88% dibandingkan, jangan lupa, dengan kuartal yang satu ya tadi. Paribus. Jadi yang perlu diperhatiin kalau misal interpretasi dummy itu di sini ini lebih tinggi ya. Ini bukan meningkat. Jadi hati-hati di sini. Bukan meningkat atau menurun, tapi lebih tinggi, besar koefisiennya dibandingkan dengan yang nolnya. Jadi base year-nya tadi kan kuartal 1 kan. Ini jangan lupa juga. Ceteris paribus. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Kak, mau nanya, ngitung yang 100 dikali Euler itu dari mana ya, Kak? Ini ya? Iya. Nah, ini hasilnya, ini cara ribetnya. Hasilnya kalian sesimpel itu dikali 100 saja. Tapi, nih, dia kan satuannya yang di kuartal ini dia dalam bentuk linear ya. Terus yang ini y-nya dalam bentuk logaritma natural. Sebenarnya nih, kalau misal interpretasi linear dan logaritma natural, karena ini beda, maka nanti interpretasinya ini tinggal dikali 100%. Jadi 0,06 ini dikali 100 kan jadi 6,65. Nah, sebenarnya gitu aja cukup, nggak perlu ribet-ribet. 6,65. Ya, benar. 6,659. Nah, ini tapi kadang ada beberapa yang nilai dummy-nya itu kalau mau yang lebih precise lagi, itu pakai nilai yang ini. Itu lupa ini rumus dari mana. Tapi biasanya ini nilai ini nggak jauh beda. Dikit banget bedanya. Kayak 0,1. Oh, jadi bisa dua-duanya, Kak? Ya, jadi dua-duanya sama aja. Bisa langsung dikali 100, bisa pakai ini. Tapi ini khusus, ini cara khusus buat kalau yang y-nya itu dalam bentuk len, terus x-nya itu dalam bentuk dummy x. Dummy x yang linear. Ya, dummy pasti linear sih. Khusus buat ini. Tapi dikali 100% aja juga cukup kok. Sama aja. Oke, lanjut dulu ya. Nah, terus nah yang C, apakah terjadi masalah multicall? Kalau misal terjadi, gimana cara ngatasinnya? Nah, multicall tadi, ini dari sini kan, dari si core ini, correlation. Ini kalau dilihat, ini nggak ada ya, nggak ada yang high juga, 0,8 juga nggak ada. Yang paling dekat 0,76 ini. Jadi nggak ada multicall ya harusnya. Kita lihat, oh nggak gini ya. Jadi ya ini jawabannya kan kalau di sini kan dia memiliki koefisien korelasi sebesar 0,76 yang mendekati 1, yang berarti kedua variabel mengalami multiple linearitas. Ya, ini enggak, ini nanti jawabannya nggak kayak gini. Jadi tidak ada multiple linearitas dalam model tersebut yang dibuktikan dari hasil strata core atau correlation. Gimana sih? Jadi bego. Ya. Di mana
jelek banget bahasanya, tapi tidak ada nilai correlation yang lebih dari 0,8. 0,8 atau di sini berarti dia yang high correlation, high multiple, atau sama dengan 1. Atau di sini dia perfect multiple. Nah, jadi ini, jadi kalau dia di bawahnya 0,8 dia masih low ya, masih termasuk low multiple. Jadi dia nggak ada multicollinearitas, masih dia dibilang tingkat multicolnya masih rendah, meskipun dia mendekati 0,8 tapi dia masih masuk ke kategori yang low, masuk ke kategori yang low multiple. Kamu mau nanya, yang 0,8 tuh dari sananya ya? Kayak berarti kalau core-nya 0,8 berarti dia high gitu? Iya, dari nilai core tadi. Ini ya. Ini ada di Gujarati 0,8 high multiple sama perfectnya. Sebenarnya ada cara lain juga kan buat ngedetek multicol kayak Pearson correlation. Jadi mungkin di awalnya bisa dibilang juga ada beberapa cara untuk mendeteksi multicol. Seperti correlation atau dan Pearson correlation. Nah, terus berlanjut dari hasilnya kan pakai correlation. Nah, di situ nggak ada nilai yang correlation tinggi atau yang perfect. Jadi mereka masih masuk ke nilai yang low. Jadi itu nggak terjadi masalah multicol. Nah, kalau misal cara mengatasi multicollinearitas, ya ini ada 4 atau 5. Ya, kita baca satu-satu. Yang pertama, nggak melakukan apapun. Ya, ini udah benar ya. Jadi kalau multicolnya itu dia tuh nggak memengaruhi hasil dari nilai signifikansi dari variabel lainnya. Kita nggak perlu ngelakuin apapun. Karena multicol ini tidak membuat nilai yang blue-nya itu nggak ketemu. Jadi tetap blue nilainya. Jadi nggak usah ngelakuin apapun juga nggak apa-apa. Yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama udah benar berarti. Yang kedua, kombinasiin CS dengan TS. Ini juga benar ya. Ini nanti sebenarnya mirip sama yang nomor 2. Dia nambah data baru. Jadi kalau misal dia dibikin modelnya dibikin panel data ini kan berarti. Nanti bikin hasil antara variabelnya itu bisa variasinya lebih tinggi. Nah, itu nanti bisa mengurangi resiko dari multicol itu. Terus yang ketiga, apa nih? Ya, buang variabel independen. Jadi nanti variabel independen yang tadi itu menimbulkan multicol, itu bisa dibuang. Misalkan yang tadi kan variabel yang ini kan len yang tenaga kerja ya. Dengan len tenaga kerjanya yang multicol dengan yang len yang nilai Y-nya kan. Dan nilai tenaga kerjanya misalkan dia multicol yang gede. Ini bisa dibuang aslinya. Tapi hati-hati di sini perlu dicek teorinya juga, which is nanti biar nggak terjadi yang committed variable biasanya. Terus apa lagi? Ini transformasi variabel. Ini transformasi variabel ini maksudnya pakai log, logaritma natural. Ini udah benar. Berarti ada 5 ya nanti. Ada yang tanya kan sih? Sebelum lanjut ke yang hetero sama autocol. Ini kayak nilai puas yang M tuh kayak susah-susah gampang itu sih. Ini kan multicol
hetero sama autocore ini di 3 bab yang beda ya, di 3 pertemuan yang beda, tapi langsung jadiin satu soal gitu. Jadi kayak nilai waktu kalian belajar multi-call secara detail gitu, kalian cuma bisa dapat 5 poin gitu. Emang nggak sialan enak. Oke, lanjut ya. Yang D ini hetero. Nah, hetero itu pakai yang tadi. Kok BP? BP ini buat autocore ya. Ini kalau mau lihat hetero dari yang nilai tesnya tadi. Nah, kalau nilai tesnya di sini nggak signifikan, berarti kan dia do not reject null ya. Jadi nanti hasilnya jadi constant variance. Berarti dia nilainya kalau konstan kan homoscedastic kan. Berarti dia nggak ada hetero. Tapi kalau di sini dia signifikan di bawahnya 0,05 di value-nya, berarti dia ada hetero. Nah, ini berarti dia nggak signifikan kan? Berarti dia do not reject null, berarti constant variance, berarti dia nggak ada hetero. Itu ya simpel. Tapi kalau mau ini kayaknya ini kayaknya salah ketik ya. Ini pakai yang nilai apa tuh? Head test ya. Oh benar. Nah, kalau udah cara mengatasi heteronya, ini normalnya ada 2 ya. Yang satu ini mengubah spesifikasi model, ini juga benar hasilnya, tapi agak jarang. Karena itu syaratnya kalau misal terjadi kesalahan spesifikasi model. Jadi ini tetap benar, tapi agak jarang. Dia ditransformasi spesifikasi modelnya. Tapi yang lebih umum ini 2 ini. Kalau misal yang standar deviasinya diketahui, nah dia dapat diatasi pakai ULS atau GLS. Atau GLS. Ini untuk mengatasi heteroskedasisitas. Ini jangan lupa kasih tahu dikit kalau dengan cara mengalihkan bobot dari setiap variabel. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, itu kalau misal standar deviasinya nggak diketahui. Yang tadi kan diketahui, yang sekarang yang nggak diketahui. Nah ini yang nggak diketahui ini, dia bisa membuat datanya jadi weighted dengan menggunakan informasi dari plot grafis tentang pola heteroskedasisitas. Nah ini bisa juga. Jadi bikin nanti nilai errornya itu biar bisa dia itu kembali konstan. Jadi pembuatannya itu nanti dilakukan dengan 3 ini. Weighted dengan si variabel independen, atau weighted dengan akarnya, dan yang ketiga itu weighted dengan si nilai estimasi dari variabel dependennya. Ini udah benar ya, meskipun ini nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis juga oke sih, lebih lengkap juga. Nah, ini kalau mau nanti jangan ketipu ya. Cara ngelihat hetero kan ada banyak kan. Ada di grafik, ada dari yang head test ini, ada yang dari head test yang head test pakai yang F-test, beda-beda kan. Nah, ini kebetulan pakai yang head test biasa. Ini masih oke. Gitu. Tapi ntar kalau misal pakai yang grafik, ntar jangan bingung nanti. Intinya kalau ntar pakai grafik, nilai head testnya, kalau misal dia berpola nilai plotnya, itu berarti dia ada hetero.
Kalau misal nggak ada, dia nggak ada itu. Nah, terakhir ini buat autocore. Jadi yang tadi nilai Godfrey-nya berapa tuh? Nah, dia signifikan kan? Di bawah 5%. Yang berarti kalau dia signifikan, dia reject H0. Berarti kalau reject H0, berarti dia ada serial correlation. Jadi di sini ada autocore di dalamnya. Nah, yang ini dari disebut Godfrey, ya dia kurang dari 5%, kalau H0, berarti dia ada serial correlation. Ini benar-benar ya. Nah, cara ngatasinnya, ini panjang, lakuin sesuai ini aja, benar-benar tadi gue baca. Yang pertama kan intinya, kalau misal yang kasus si, apa ini bacanya? P ini apa ya, gue lupa. Nah, P-nya ini nggak diketahui kan. Nah, ini pakai langkah yang di pertemuan pertama dulu. Dan berarti nanti hitung yang si nilai DW-nya, Durbin Watson-nya. Terus pakai nilai Durbin Watson-nya buat ngitung si P ini. Terus masukin ke modelnya. Nah, nanti yang terakhir bakal ditransformasi datanya pakai persamaan yang awal tadi, langkah 3 tadi. Terus kalau misal ini kasusnya nggak, kasus P-nya diketahui, kalian tinggal differencing aja between si variabel yang asli, yang dalam tahun, YT, dan yang variabel YT-1, tapi dikali dengan si P-nya. Jadi bikin modelnya ada 3 nanti. Isis yang pertama, model yang aslinya. Terus model yang kedua itu, model yang dia itu dikurangi dengan 1. Ini lag ya, variabel lag 1, T-1. Terus variabel 3 itu T-1-nya nanti dikali dengan nilai P. Habis itu kurangin deh, nilai yang 1 dengan yang 3. Berarti nilai yang 1 kan ini kan, YT. Dikurangi dengan Pi YT min 1. Kalau mau komennya, ini tuh yang YT min 1, ini kan dapatin dari YT kan. Jadi kalian tinggal generate nilai baru aja. Jadi generate-nya apa ya? Lag Y itu sama dengan L dot Y. Ya, nanti ngebentuk nilai variabel T-1 dari Y-nya. Terus baru regresiin deh. Regresiin lag Y dengan si X T-1. Nah, ini jangan lupa nilai X T-1 kan dia juga pakai lag. Jadi lag X sama dengan LX. Jadi pakai lag Y, lag X. Ini udah. Baru regresi. Ya, udah regresi. Nah, terus yang ketiga ini, kalau yang ketiga dia tinggal dikali kan dengan si YT-1. Berarti kalau dikali, dia apa yang namanya? P lag Y gini. Ini kan berarti tinggal dikali aja nilai yang P tadi. Nanti P ini jadi nilai suatu angka gitu ya. Dikali dengan lag Y. Lalu dari sini, ini jangan lupa juga, nilai P-nya itu dikali dari semua variabel, baru nanti diregresiin semua. Jadi P lag Y, terus P lag X, DSB. Nah. Oh, ini belum ya? Kurangi persamaan yang 1 dan 3 ini. Ini kan persamaan, ini buat persamaan 3 kan? Ini buat persamaan 2. Nah, persamaan 4-nya itu dikurangin. Generate nilai yang YT itu. Berarti di sini kalian bisa ngebuat generate apa ya? Y baru lah ya, Y ini.
itu nanti sama dengan nilai Y dikurangin nilai P like Y. Nah, ini nanti nge-generate nilai baru. Ini kalau mau nyoba ya. Kalau mau nyoba di Stata, bisa coba kayak ini. Tapi ini agak jarang sih sebenarnya. Makanya dari kemarin, bapaknya juga kalau ngajarin kan yang langkah 1 ini. Karena jarang banget kalau misal kasus yang P-nya ini udah diketahui. Nah, kalau kasus P diketahui ini, berarti dia ada difference case gitu dari soalnya. Jadi yang normalnya pakai yang ini. Kasus yang P-nya tidak diketahui. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, lanjut ya. Nah, 3. Ini soalnya kelihatan susah gitu karena panjang. Tapi ini masih gampang gitu. Karena dia cuma butuh kalian merhatiin yang bab yang spesifikasi model itu. Nah, intinya ini nanti bakal ada 4 model. Which is model yang pertama ini model A, yaitu model yang linear. Model B itu dia model yang pakai log, logaritma natural. Nah, nanti ada hasil estimasinya buat A dan B. Nah, habis itu ada model C dan D. Model C ini dia pakai nilai yang Z ini. Jadi yang beda dari model C dan A itu cuma nilai Z-nya ini. Jadi dua-duanya hasilnya sama. Cuma model C ini udah ada nilai Z-nya ini, Z1. Kalau yang model yang D, dia mirip sama model yang B. Tapi di sini ada nilai yang Z2. Nah, intinya di sini dari soalnya, itu kalian disuruh yang pertama discrimination approach. Bentar ya. Nah, yang kedua itu pakai MWD test. Jadi Z1 dan Z2 itu nanti digunain buat nentuin model mana yang lebih baik, model A atau B. Jadi yang ada nilai Z tadi itu dia udah pakai nilai yang MWD test. Gitu. Nah, tapi di sini yang A dulu ya. Nah, di sini kan jika menggunakan discrimination approach untuk menulis spesifikasi model mana yang terbaik antara model A dan B, hasil dugaan spesifikasi mana yang lebih baik. Oke. Pakai jasa transfer. Nah, discrimination approach ya. Ini kalau nggak salah ada R-square-nya juga sama yang apa sih namanya? IC. Gue lupa, bentar ya. Ini kayaknya gue share screen semua aja. Discrimination approach kan ada di sini ya. Yang model specification yang bawa sendiri. Nanti. Nah, ini kan. Nah, ini ada ini, C nih. IC sama SIC. Jadi kalau misal ini harus terpenuhi semua ya. Jadi kalau yang R-square dan R-square, lihat yang paling gede. Tapi kalau IC sama SIC ini dia lihat yang paling kecil. Nah, kalau dilihat dari situ tadi, nilai dari yang ini kan kurangan berarti. Discrimination approach adalah metode seleksi model dengan membandingkan nilai R-square, JZ R-square, sama IC, dan SIC. Nah, ini model A, dia punya JZ R-square yang lebih gede daripada model B. Benar nggak sih?
Oh enggak, kebalikannya. Model B kan dia 99 kan. 99,39. Yang A 98,86. Berarti kalau dilihat dari jasa skornya doang, model B lebih baik karena lebih besar jasa skornya. Tapi sebenarnya di sini asumsinya buat nentuin discrimination approach ini, kalau dia itu si Y-nya, ini syaratnya. Kalau misal si Y-nya ini dia punya nilai yang sama antar model. Jadi yang Y-nya itu misalkan Y-nya pendidikan. Ya, yang satunya harus pendidikan. Dan dua-duanya harus linear. Kalau yang satunya len, misalnya di sini len ya, algoritma natural yang pendidikan, ini nggak bisa dilakuin pakai discrimination approach. Karena nanti nilainya pasti bakal beda. Kemungkinan besar bakal lebih gede yang pakai logaritma natural. Ini pasti banget. Jadi hati-hati bias di sini. Karena itu di sini sebenarnya model ini tidak bisa menggunakan discrimination approach. Karena apa sih? Bukan nilai model, fungsi ya. Fungsi dari variable dependent. Dari model A dan B ini berbeda. Ini ya. Ada yang mau nanya? Maaf Kak, mau tanya, itu yang penjelasan karena fungsi dari variabel dependennya berbeda itu maksudnya gimana ya? Iya, jadi fungsi bentar. Nih, jadi variabel dependennya kan ini kan, NTB sama len NTB. Fungsinya itu yang model A, ini dia linear. Ini kan linear kan. Yang model B dia pakai logaritma natural. Which is beda kan fungsinya. Yang B logaritma natural, yang A linear. Nah ini nggak boleh kalau dibandingin pakai yang discrimination approach tadi. Karena bakal bias nanti. Oh, baik Kak. Thank you Kak. Yuk. Nah ini yang A. Terus ya yang B tulisannya. Oke. Yang B pertanyaannya nah ini baru masuk. Model mana yang lebih baik antara A dan B berdasarkan hasil dugaan spesifikasi yang udah dites pakai ambiguitas tadi. Nah, buat nih nentuin nilai ambiguitas, oke, ini udah bener ya. Jadi ambiguitas itu nanti kalian bakal nentuin nilai yang A. Jadi model A itu tadi yang model linear kan. Yang linear. Nah, itu nanti bakal dibandingin sama model yang C dengan nilai yang Z1 tadi. Jadi bedanya A dan C tadi kan cuma di nilai Z1 ini kan. Intinya kalau nilai yang Z ini, oke, bentar deh, sekalian. Sama yang model B, itu dia juga linear kan. Dia logaritma natural. Nanti dia dibandingin sama model yang D. Nah, model D ini dia pakai Z2. Nah, intinya nanti kalian bakal bandingin nilai Z ini, Z1 dan Z2 ini, mana nilai yang dia itu signifikan dan mana yang enggak. Kalau dia nilai Z-nya enggak signifikan, berarti itu model yang benar. Jadi kalau dilihat dari sini, model yang enggak signifikan, si Z1-nya itu yang nilai yang B. Jadi Z2 ini nanti kalau dilihat di p-value-nya, itu p-value-nya enggak signifikan. Berarti ini modelnya lebih baik.
daripada A. Nah, nanti model yang Z1 itu nanti bakal signifikan. Ini kita lihat dulu ya, atas. Ini kan Z1 signifikan kan, Z2 enggak. Nah, ini nilai Z2. Ini, Z2 kan dia enggak signifikan ya. Wih, jadi nggak bisa pakai. Oh, bisa nih. Ini ya, yang nggak signifikan kan. Nilai Z2-nya. Ini yang model D. Ini buat model D. Nah, buat yang model C. Nah, ini Z1-nya. Z1-nya dia signifikan. Nah, berarti kalau kayak gini, model 1 ini secara implisitnya, Z1 kan dia signifikan. Berarti dia memengaruhi ke dalam model. Jadi dia memengaruhi nilai Y-nya. Berarti kalau dia memengaruhi nilai Y, nilai Z1 ini dia benar. Jadi dia memengaruhi model tersebut. Nah, ini nggak boleh hasilnya kayak gitu. Yang boleh itu kalau misal dia nggak signifikan kayak gini. Kalau nilainya nggak signifikan kayak gini, kita bisa menganggap ini sebagai nilai 0 atau nggak bernilai variabelnya. Jadi kalau nilainya dia 0, maka ini modelnya ini yang lebih baik daripada model yang sebelumnya. Jadi kita pakai model yang D. Bukan model yang D sih, pakai model yang logaritma natural itu tadi. Jadi ini kan mau membandingkan kan antara model mana sih yang lebih baik antara linear dengan yang logaritma natural. Ini yang lebih baik pakai yang model log. Gitu ya. Yang C pertanyaan apa? Berdasarkan hasil jawaban B, interpretasikan nilai koefisien radiasi yang signifikan. Oke. Hasil jawaban B kan yang benar itu pakai nilai yang log. Dan berarti kita harus melihat model yang B ini. Jadi kalau kita lihat ke atas, model yang B, ini kan model B. Yang signifikan, dari cuma ini ya, signifikan 5%. Jadi cuma 2 ini. Berarti PDB per kapita sama populasi. Nah, ini berarti tinggal kita interpretasi. Apa nih? NTB ini apa? Nilai tambah. Nilai tambah industri makanan minuman. Oke. Ya, ketika PDB per kapita meningkat 1%, nilai tambahnya sebesar 1,0%. Ya, ini udah bener ya. Tinggal tambahin yang dengan tingkat signifikansi itu sebesar 95% berarti tadi. Alkopnya juga sama, ini udah benar. Tinggal tambahin yang tingkat signifikansinya, Mbak. Sampai sini ada yang mau nanya? Buat yang nomor 3. Aman, Kak. Oke. Nomor 4. Oh, ini nih, kemarin yang dipermasalahin sama Asdos. Ini gue nggak tahu ya. Bukan gue sih, yang lain juga nggak tahu ini kenapa dimasukin ke soal itu. Ini kan ini materi awal banget yang teman pertama itu. Tentuin linear sama non-linear. Cuma bedanya ini kalian disuruh nurunin aja. Nggak tahu ini masuk, kenapa masuk gitu. Kayaknya dosennya lagi rese gitu. Ini, sorry ya, ini gue lupa ngeluarin. Karena baru dibahas kemarin juga sih. Kemarin, gue nggak ngeliat soalnya gitu. Ini intinya, kalau mau dibahas dikit, oke, ini nentuin kan, mana yang dia itu linear, mana yang dia itu intrinsically non-linear. Jadi kalau intrinsically non-linear itu dia biasanya linear, tapi diturunin dalam bentuk tertentu. Jadi sebenarnya bisa dilihat langsung sih. Ini kayak
Ini pasti linear. Ini kalau linear kan berarti maksudnya dia kalau diturunin bisa jadi linear. Berarti intrinsically linear. Ini udah pasti nggak linear. Ini ada kuadratnya kan. Dia otomatis. Ini boleh intrinsically juga sih. Ini kayak sangat kelihatan ya. Bukan intrinsically gitu. Ini berarti ya non linear aja. Bilang aja non linear. Udah kelihatan banget. Nah ini udah pasti linear. Ini kalau diturunin pakai transformasi, ya ntar bakal linear. Karena ini sesimpel lihat pangkat betanya aja. Kalau pangkat betanya sama ya udah. Ini kan sama kan pangkat betanya. Sama-sama 1. Pasti linear. Yang D ini, nah ini perlu dicoba. Tapi harusnya ini non linear ya. Harusnya non. Atau intrinsically. Intrinsically non linear. Ini tadi ada jawabannya. Oh iya, tadi ini kalau mau lihat jawaban yang benar, ini di kelompok yang kita udah benar tadi. Coba lihat. Oh, kelompoknya siapa ya? Yang tulisannya bagus. Oh, kelompoknya Alif. Kelompok Alif yang soal 4 ini udah sangat enak dibaca. Tapi maksudnya hampir semuanya benar sih. Cuma yang kelompoknya kalau mau lihat soal nomor 4 ini, gimana cara nurunin yang enak, tuh lihat kelompoknya yang Alif. Nomor 4. Nah, yang terakhir, nomor 5. Ini yang ribet. Kita bahas satu-satu ya. Nah, intinya itu masuk dalam bab yang specification model, bab terakhir. Jadi emang dari kemarin tuh specification model ini bakal keluar terus dan keluarnya banyak compare to bab lainnya. Nah ini intinya dia masuk ke yang mana nih? Nah itu masuk ke X3 kan? X3-nya dia masuk, terus dia ngomong kalau dia itu irrelevant. Yang berarti di sini dia overestimate modelnya. Jadi modelnya aslinya nggak masuk. Model yang benar kan yang ini kan, yang atas, yang cuma pakai X2 ini. Tapi ternyata di model 2 dia tambah dengan X3-nya. Yang padahal di sini dia irrelevant, si X3 ini. Nah terus yang A ditanya, apakah R square dan just A square dari model 2 akan lebih besar daripada model 1? Dan jelaskan. Ini berarti kita lihat dulu ya. R square dan just R square model 2 akan lebih besar karena model 2 punya variabel independen yang lebih banyak. Sedangkan di model 2 oke. Ini hasilnya benar, cuma just R square-nya aja. Ini hasilnya nggak boleh diikutin. Ini jawabannya udah benar, tapi ini buat R square doang. Ini kita ngilangin yang just R square. Just R square, just R square. Nah, udah. Ini penjelasan buat R square. Jadi kalau dia merupakan R square, di sini penjelasannya kayak gini, ya otomatis bakal R square-nya lebih gede. Karena setiap pertambahan variabel baru, maka R square-nya pasti bakal meningkat. Nah, tapi di sini dia nggak boleh pakai perbandingan R square, karena jumlah variabel independennya kan nggak sama. Yang satu ini dia jumlahnya 1, variabel independennya. Yang 2 dia jumlahnya 2. Di sini kalau dilihat R square-nya, otomatis R square-nya bakal lebih tinggi. Nah, tapi kalau mau ngebandinginnya pakai adjusted R square,
bisa dibilang di sini kemungkinan besar adjusted R square-nya buat model 2 itu lebih kecil. Kenapa? Jangan lupa di sini kan X3 ini dia kan irrelevant. Nah, kalau kita masukin suatu variabel baru ke dalam model yang dia tuh nggak memengaruhi nilai Y-nya atau dia irrelevant, maka nilai adjusted R square-nya kemungkinan besar bakal turun. Jadi kalau masukin X3 ini ke model 2, dia pasti adjusted R square-nya bakal turun. Karena di sini kan adjusted R square ini dia lebih, ini materi yang sebelum UTS ya. Ini adjusted R square ini bisa, kalau dia masukin variabel yang irrelevant, adjusted R square-nya bisa turun. Tapi kalau dia masukin X3-nya itu relevan, maka adjusted R square-nya bisa naik. Jadi kalau di sini jawabannya R square-nya naik. Square model 2 lebih tinggi. Ya model 1. Tetapi adjusted R square model 2 besar. Atau lebih kecil daripada yang model 1. Jadi kebalikannya. Nah, itu yang A. Terus yang B apa nih? Berisik banget aja. Oke. Terus yang B, apakah estimasi parameter dari B1 dan B2 yang diperoleh dari model 2 itu bersifat tak bias dan jelaskan. Nah, ini penjelasannya ya, dia masih bersifat tidak bias ya, dan tetap konsisten. Jadi ini kalau mau dilihat di PPT yang terakhir itu dia masukkan, ini kan ada 5 model ya. Di sini dia masuk yang overfitting model. Nah, ini kalau overfitting ya dia nganggap si variabel yang ditambah itu dia sebenarnya 0. Which is dia nggak ada pelanggaran assumption S. Berarti estimasi S-nya tetap unbiased dan konsisten. Si confidence intervalnya juga tetap valid. Jadi kalian cukup jawab gini aja, hasilnya udah benar. Ya ini udah benar ya. Ini yang B. Yang B ya. Ini kan ada B. Yang B. Jadi kalau mau jawab, mau pakai gini juga udah oke. Nah, bentar, gue belum baca yang ini. Ini kenapa diginiin? Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Untuk model yang benar, kita dapat P2. Semasa ini berarti unbias. Ya, ini benar. Untuk model yang secara empiris, diestimasi B2
Oke. Ya, ini intinya ngebuktiin kalau nilai yang B3, which is variabel yang ditambah, itu nanti sama dengan 0 kan? Pintar nih, siapa yang jawabin? Nah, jadi gue jelasin dari awal ya. Ini bisa juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, kalian jawabnya yang detail kayak gini juga bisa. Dan lebih baik gitu. Jadi ini buat model yang benar, hasilnya kan beta 2 itu bentuknya kayak gini. Nih. Sigma Y X2 dibagi X2 kuadrat. Nah, model yang empiris, itu dia bentuk aslinya kayak gini. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, terus ada diketahui model yang benar kalau misal dia dalam bentuk deviasi, si Y-nya itu dia bentuknya kayak gini. B2X2 plus UI plus U bar. Nah, kalau kita substitusi nilai persamaan 3 ke nilai persamaan yang 2 ini, nanti kalau disimplifikasi, dia bakal menghasilkan nilai yang kayak gini. Jadi ini kalau misal kita masukin ya, ini Y kan sama dengan beta 2X2 kan. UI U-barnya kita hilangin dulu coba. Ini kalau dimasukin, B2X2-nya kan berarti ganti ini kan. B2. Ini B2X2. Berarti Y-nya hilang. Ini juga Y-nya kan B2X2 kan. Berarti ntar tinggal B2. X2-nya kan kuadrat. B2 kali X2. Ini. B2 kali X2 dikali dengan X2. Berarti kan nanti B2 X2 kuadrat kan. Dikali dengan X3 kuadrat. Dikurangin dengan, ini kan B2 X2 kali X3. Yang kanan juga dikali X2 kali X3. Yang berarti ya udah nilai B-nya bisa keluar. Bisa keluar. Ntar yang kanan itu tinggal X2 X3 dikali X2 X3. Which is jadi X2 X3 pangkat 2. Nah, terus yang bawahnya dia tetap sama. Tetap sama kan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bisa dicor nih. X2 kuadrat, X3 kuadrat, dikurangi X2, X3 kuadrat. Bawah dan atas sama kan? Nggak cara. Cara semua. Nggak cara. Berarti kalau nilai yang B2, itu dia tetap pakai nilai asli. Pakai B2. Jadi di sini B2 tidak bias. Nah, ini udah dapat B2. Terus kalau mau dapat B3, kita pakai nilai yang dia itu agak sedikit beda. Bedanya di sini, bentar. Oke. Ya, bedanya di sini dia beda tinggal di X3-nya doang. Jadi ini kan B2 X2 kan. B2 X2. Nah, B2 X2 dikali X3 dikali X2 kuadrat. Nah, ini nanti jadi X2 X3 dikali X2 kuadrat. Yang kiri juga sama. Kalau B2 X2 yang dimasukin, nanti hasil akhirnya jadi kayak gini. Nah, ini nanti kenapa dia jadi 0? Karena yang atas ini, kalau dia dikurangin, dia jadi 0. Jadi X2 X3 dikali X2 kuadrat. Ini kan, 2X3 dikali X2 kuadrat. Yang kanan juga X2 X3 dikali X2 kuadrat. Udah ini jadi 0. Kalau pembilangnya 0, ya udah otomatis nilainya 0 kan. Berarti nilai si B3 itu adalah dia nggak dimasukkan ke dalam model atau nilainya 0. Atau itu ini merupakan cara ngitungnya dari nilai yang tadi. Kan di sini bilang kalau B4-nya itu 0 kan. B4 ini. Ini kalau menyesuaikan dengan soal, ini kan B3. Ini B3-nya 0 kan. Nah, kalau B3 0, berarti dia nggak ada pelanggaran asumsi. Berarti dia tetap unbiased dan konsisten. Demonya sampai sini.
Siapa nih yang jawab ini? Oke, ini sambil ngertiin, sambil nunggu azan ya. Oke. Udah aman? Lanjut ya. Ini yang terakhir, apa nih yang C? Apakah memasukkan variabel X3 yang merupakan variabel yang relevan akan berdampak terhadap nilai varians B1 dan B2. Jika berdampak, bagaimana dampaknya? Nah, ini kalau dilihat di PPT tadi, ini jawaban singkatnya, variasinya itu bakal lebih besar dari estimator pada model yang benar. Jadi, bisa dibilang dia inefisien. Terus lanjut, dia ntar diperparah. Kalau misal dia terjadi multiple antara X3 dan X4. Antara variabel independen yang udah ada dengan variabel independen yang baru. Nah, itu bakal muncul masalah baru nanti. Ini jawaban singkatnya. Nah, kalau mau oke. Nah, ini jawaban yang lengkapnya lagi ya. Jangan di sini. Jika kita masukkan irrelevant variable ke dalam model, maka akan berdampak terhadap nilai varians. Nah, yang benar. Ya benar. Varians pada estimasi parameter menjadi semakin besar jika terdapat permasalahan multi-call antara S2 dan S3. Ya. Nah, ini gini ya. Tapi estimatornya masih nggak bersifat tidak bias. Nah, buktinya kayak gini. Jadi, yang model 1, variansnya kan dia cukup kayak gini kan. Varians kan rumus aslinya benernya kayak gini. Kalau misal varians dari beta independennya, beta variabelnya, itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan sigma dari nilai X2-nya, atau sigma dari nilai variabel independennya. Ini normalnya. Tapi kalau misal di sini, nanti bakal terjadi multi-call. Jadi kalau multi-call kan, misalkan model 2 di sini, dia ditambahin 1 min R23. 23 ini berarti dia semacam terjadi suatu nilai baru gitu. Nah, kalau misal ini kan variabel yang baru kan, jadi jelek. Nah, kalau misal dibagi, misalkan B22, kita bagi dengan B21, kan berarti nanti hasilnya jadi gini kan.
Gue sih harus ngambilkan ya. Sigma X2 dibagi yang B22 kan. B22 yang ini X2 dikali yang 1 min R23. R23. Ini dibagi dengan standar deviasi. Ini baru masuk yang ini. Bagi B21. Standar deviasi dibagi sigma X2. Dengan X3 kan. Nah, ini kalau dibagi, ini kan berarti coret kan? Coret. Ini X22 juga sih. Bisa coret standar deviasinya, juga bisa coret. Yang berarti nanti nilainya jadi 1 per 1 min R23 ini. Nah, kalau nilainya ini kayak gini, ini kan berarti maksudnya varians dari B2 itu sama dengan 1. Varians dari B2 sama dengan 1. Varians yang B3 itu sama dengan 1 min R23. Yang berarti bisa dikatakan nanti varians dari B2 pada model 2 itu nanti dia bisa jauh lebih besar daripada varians yang beta 2 dari model 1. Karena kalau 1 min R23 ini kan berarti maksudnya karena nilai R23 itu 0 sampai 1. Jadi ntar kalau misal anggap aja dia 0,7 atau 0,3. 0,3 ya berarti. Ini misalkan hasilnya 0,3. Karena R23-nya nilainya 0,7. Berarti ya udah, ini lebih gede daripada si 0,3 ini. Ini kalau mau pembuktian secara OLS. Bisa kayak gini. Oke. Udah mau naik di sini? Oke. Ini gue tunggu sampai 17.50 ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya apapun soal di tugas ini atau soal di tempat lain atau soal UAS secara keseluruhan. Nah ini kalau dilihat udah pada yang kelompoknya Ivone sama kelompoknya Anggita. Ini udah oke kan? Salahnya dikit. Cuma ada beberapa salah minor. Kak, mau tanya. Kalau kan nanti di UAS masuk juga yang mengenai persamaan simultan ya? Iya. Ada contoh soalnya gitu nggak ya? Oh iya, simultan ya. Bapaknya kemarin ngasih soal nggak ya? Di PPT bapaknya? Gue mau cek dulu. Itu pertemuan terakhir ya, yang model simultan itu. Dan ini agak susah juga sih buat yang materi baru ini. Soalnya gue dan yang asli lain pun juga nggak bisa tahu soalnya kayak gimana dan nanti bakal keluar soal kayak gimana itu. Ini kebanyakan soal
dosen MF tuh mereka nggak mau ngelibatin asdosnya dengan cukup dalam gitu. Mereka ngoreksi sendiri, buat soal yang buat soal sendiri. Kalau di matkul lain kan mereka masih ngelibatin asdosnya gitu. Kayak gue masih bisa tahu soal UTS dari Statek dan PE kemarin sebelumnya ujian itu. Tapi kalau anak tuh benar semuanya dikuasai dosen, jadi gue belum tahu. Tapi ntar gue coba cari ya. Tapi menurut gue sih asdos lain juga nggak punya ya, kayak gini. Tadi sebenarnya kemarin udah pada nanya-nanya gitu sih ke asdos lain juga, terutama buat yang soal baru dari IV dan SLS sama yang modal simultan itu yang materi barunya dua itu. Dan sampai sekarang belum ada yang punya itu. Mereka kayak bergantung semua dari soal dosen. Ntar gue coba pastiin lagi. Oke, Kak. Ya. Oke, ada lagi? Kak, mau nanya Kak, kalau UAS itu kita kayak emang wajib di kertas gitu, bagaimana sih Kak? Boleh digital gitu Kak, pakai tablet? Kemarin ada aturan nggak di peraturan kayak gini ya di awal banget itu? Soalnya ada nggak? Itu tergantung dari dosennya sih. Ada dosen yang mau, ada yang nggak. Ntar coba tanya deh ya. Tadi apa? Soal baru ya. Soal apa sih? Digital apa enggak? Ntar gue tanyain. Di UTS sih nggak ada keterangan yang gitu sih Kak, cuma kayak di ya biasa aja, kayak di scan dan di foto gitu. Oh ya. Ya harusnya boleh sih ya. Kalau misal digital, asalkan nggak diketik kayak gini. Yang jelas digital, tulis tangan langsung di Word gitu atau nggak di PDF yang kayak yang gue ini, itu harusnya nggak apa-apa. Oke Kak. Oke. Kalau misal nggak ada lagi, ntar bisa, kalau misal ada yang mau nanya bisa chat gue aja ya. Gini kapan sih? Gue lupa. Tanggal Selasa depan Kak. ini ya, 14 ya? Iya Kak. Tinggal dikit. Ini gue bisa. 13-nya gue masih oke. Sebelum kalian naik malam juga nggak apa-apa. Oke, mungkin yang terakhir, ini kan, ini sebenarnya asisten gue yang terakhir gitu sih. Gue nggak mau asus lagi yang semester depan. Apalagi kalau emet gitu ya. Ntar kalau kalian misal tertarik sama emet gitu, ini boleh banget buat ngajarnya. Jadi emet ini bakal berguna banget kalau misal kalian skripsi gitu. Terutama kalau misal skripsi itu cuma sedikit banget orang yang bisa ngerti emet sampai dalam-dalam gitu. Nah, kalau kalian misal jadi asdosnya itu bisa enak gitu. Bisa tahu konsep-konsep dari emet, terutama buat statanya sih. Kayak enak banget. Cuma emang harus niat itu sih. Karena emet ini matkul yang nggak jelas gitu meskipun yang termasuk sangat penting. Karena textbook susah dipelajarin. Terus bahan-bahan juga cuma dari bahan-bahannya dosen sama asdos lainnya gitu yang sebelumnya. Jadi kayak mungkin kayak ini gue tahu kalau di sini banyak kurang, gue kayak nggak niat buat bikin PPT apa yang setelahnya UTS gitu. Dan mungkin kalau kalian bisa gitu kedepannya harusnya ini emet bisa lebih terstruktur gitu, bisa buat PPT yang lebih bagus gitu. Oke, jadi yang terakhir ini
asis terakhir gua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf selama 1 semester ini, dan thank you semua udah datang dan udah cukup niat. Jadi ini kelasnya lumayan niat gitu daripada yang kelas yang tahun sebelumnya. Dan oke, thank you semua udah datang dan selamat malam. Yuk. Semuanya Kak. Makasih, Kak. Masih Kak.